Halo teman-teman semua, ketemu lagi di The Cure edisi Quick Question. Kali ini aku nggak sendiri tapi bersama seorang teman, Malvin. Halo semua. Ya, Malvin, kamu lagi bergerak di bidang bisnis Digital agency yang udah dikerjakan sejak tahun 2018. Nah, kali ini Malvin mungkin akan bisa memberikan sedikit tips atau mungkin sedikit pemahaman buat kita, terutama kita yang udah punya produk atau jasa yang udah berjalan sebetulnya secara offline, tapi kita mau ngembangin lagi ke bisnis online-nya. Nah, kira-kira apa, Vin, yang perlu kita perhatiin ini? Oke. Pertama-tama saya kenalin dulu, saya Malvin, saya dari Vindesign, saya bergerak di bidang digital agency. Mungkin saya mau share pengalaman aja untuk sahabat-sahabat yang bergerak di bidang offline dan tertarik untuk bergerak di bidang online. Karena mayoritas sekarang sudah didominasi oleh online. Dan langkah pertama adalah kalian harus mengenali dulu produk kalian seperti apa, kekuatan produk kalian seperti apa, dan perbedaan produk kalian dengan produk yang lain seperti apa, dengan kompetitor. Yang kedua, mungkin kalian bisa melakukan konsistensi dalam dunia digital, dalam arti membuat konten-konten yang berbau digital, tetapi lebih mengedukasi, tidak cuma secara hard selling, tetapi bisa soft selling. Nah, dengan konsistensi itu, nanti kalian akan menemukan timing kalian sendiri, momen kalian sendiri untuk kira-kira buyer atau pembeli dengan konten kalian atau dengan produk kalian bisa ketemu di timing itu, di waktu itu, untuk bisa nge-boomin atau membuat produk kalian viral, itu lebih naik lagi, lebih up lagi. Seperti itu. Jadi mengenali produk kita dulu, entah itu produk atau jasa. Jadi kita mesti mengenali apa nih yang kita jual, terus keunggulannya di mana, keuntungannya di mana. Baru kita bisa pasarkan itu. Online ini salah satu metode yang bisa kita pakai ya. Betul. Karena di online sendiri kalian bisa mempunyai banyak platform. Sekarang yang mungkin lebih umum ada di Instagram, Facebook, dan YouTube, dan TikTok satu lagi. Dan yang masih bertahan sampai sekarang ini di Twitter. Di Twitter. Masih juga sebenarnya. Masih di Twitter juga masih ada. Jadi TikTok bukan cuma buat joget-joget aja, tapi sekarang bisa buat jualan. Jualan sambil joget tapi. betul Koyogi. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Bahkan masih bisa kita pakai free dulu kan, kalau belum punya cukup modal gitu. Kalau udah punya cukup modal bisa pakai digital agency ya, seperti Malvin. Maksudnya pakai vendor. Pakai vendor. Membantu. Nah, itu tadi kalau soal bedanya soft selling sama hard selling apa? Kalau soft selling itu kalian menyelipkan produk, tapi lebih mengutamakan konten yang lain. Semisal kalian mengedukasi, misalnya produknya adalah lebih mengedukasi, lebih nggak cuma jualan. Ini beli nih barang, tapi ada edukasinya. Atau ada tipsnya. Misalkan jualan makanan. Nah, kalian nggak langsung ke, misalnya kalian beli nih keripik. Beli keripik enggak, tapi misalnya manfaat keripik singkong apa, terus kalian membeli manfaat singkong apa dan segala macam. Tapi kalau hard selling ya tadi itu langsung jualan. Promo, jualan, seperti itu. Produk kalian langsung gitu. Walaupun dua-duanya perlu juga ya kita belajar. Betul. Jadi nggak selamanya soft selling, tapi kadang-kadang kalau memang kita punya promo menarik, kita langsung hard selling aja untuk menarik. Nah, kelebihannya dari online ini sebetulnya kalau sekarang kan ada yang udah punya jualan onsite-nya, mungkin mereka udah punya toko atau udah punya rumahnya pakai buat jualan. Kelebihan dari sisi online ini apa? Kalau kelebihan, yang pertama kalian nggak butuh tempat. Kalian cuma butuh tempat penyimpanan atau gudang. Yang kedua, kelebihannya modalnya relatif kecil. Bahkan bisa cenderung free. Iya, karena dibantu dengan algoritma dari sosial media untuk bisa mempasarkan produk kalian dan segala macam. Kalau dulu kan kalian harus sewa sales atau misalnya pasang pamflet atau misalnya pasang di koran, pasang di majalah dan segala macam. Kalau ini kalian tinggal taruh di sosial media kalian, itu akan dikembangkan sendiri oleh platform itu agar bisa dinikmati oleh atau dilihat oleh khalayak ramai. Gitu. Berarti bisa menjangkau orang-orang yang selama ini mungkin belum tahu soal produk kita.
pakein online. Betul. Dan di mana saja bisa di seluruh dunia malah. Jangkauannya, Betul. aksesnya bisa Betul. lebih luas. Betul. Dan sekarang kita terbantu dengan platform-platform ini ya. Misalkan kurirnya juga. Betul. Kita bisa pakai platform di mana kita bisa buka toko online. Betul. Betul. Nah itu bisa dimanfaatin juga. Betul. Betul. Sebenarnya paling bermanfaat juga adalah dengan ini kan platform sosial media ini kan untuk kalian tanda kutip tadi soft selling atau hard selling. Tapi yang membantu kalian lagi itu adanya e-commerce. E-commerce. Nah, e-commerce ini membantu dalam dua hal kalau yang menurut pengalamanku. Tadi yang sudah disebutin Ko Yogi, pengiriman, yang kedua pembayaran. Karena dengan adanya dua hal ini, kalian bisa memilih pengiriman sesuka kalian. Oke. Kalian mau instan, kurirnya mau yang mana, mau berapa hari. betul. Dan lagi ada promo apa di masing-masing platform ini, JNE, JNT atau segala macamnya. Dan yang kedua adalah dalam segi pembayaran. Karena pembayaran ini hampir e-commerce semuanya itu sudah didukung oleh hampir seluruh bank. Jadi kalau kalian punya beberapa alternatif pembayaran, misalnya seperti tunai, debit, cash on delivery, kredit, itu bisa. Dan bahkan yang kredit itu installment-nya sudah 0% dan kalian bisa pilih mau 3 bulan, 6 bulan, 12, 24. Nah, itu menarik pembeli. Jadi kalian terimanya cash, tapi pembeli dikasih kemudahan untuk memilih cara pembayaran. Nah, itu yang menurutku antara e-commerce dengan sosial media ini bisa digabungkan. Digabungkan akan jadi boom. Jadi, ditambah dengan produk kalian yang memang benar-benar menarik ya kok. Jadi ini sebetulnya fitur atau aksesnya kita udah ada. Betul, kita betul. Dan itu free. Pakai dan free juga kan. Nanti tinggal ditambahin aja. Nah, untuk yang terakhir nih mungkin ya. Konsistensi penting ya, Vin ya. Penting sekali. Untuk ketika kita punya pemasaran tadi soft sellingnya atau hard sellingnya, entah pakai tadi beberapa platform sosial media kita. Menurut kamu sepenting apa nih untuk konsistensi sangat penting karena dengan dibukanya media online, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Semua bisa upload. Bisa buat konten. Betul. Tapi dari pengalaman kita, tidak semuanya konsisten. Ada yang di tengah jalan merasa bahwa, aduh, kok aku 1 bulan ngerintis ini kok nggak laku. Sekarang kan orang patokannya tanda kutip kan like, view. Nah, kok masih sedikit ya? Wah, ini berarti nggak menarik. Kadang belum tentu. Kalian tadi yang aku sudah bilang di awal, kalian konsisten, nanti akan ada timing atau ada momennya sendiri. Nah, timing atau momen itu nggak ada yang tahu. Yang penting kita konsisten, prepare aja. Betul. Ya, ketika kesempatan itu datang, dapat. Gitu. Kita bisa ambil. Tapi kalau waktu kesempatan itu datang kalian sudah berhenti, nggak bakal ketemu. Jadi mesti sabar sambil belajar juga. Betul. Kira-kira mainnya gimana, algoritmanya gimana di sosial media. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru merintis, ya kan, lagian di online gitu, harus sabar. Harus dipelajari juga algoritmanya. Betul. Jangan nanti baru sedikit sebulan 2 bulan berhenti. Udah berhenti. Iya. Itu kebanyakan kayak gitu. Nggak sabar kayak gitu. Asal kita konsisten terus kita kembangin improve ya. Nanti belajar lagi. Betul. Oke, kira-kira seperti itu dan tetap semangat buat teman-teman yang lagi ngembangin usaha ke online. Sekarang semua tersedia. Jadi kita bisa belajar. Yang mungkin butuh konsultasi pun sekarang udah ada bisnis agensi tadi, agensi digital marketing untuk penjualan dan lain sebagainya. Bahkan untuk penataan sosial media semua udah ada. Nah, tinggal tergantung kita ya, modalnya seberapa, apakah masih nol kita cari yang free, udah ada modal kita bisa kembangin untuk biaya-biaya seperti ini, dan itu akan bisa mengembangkan kita. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di The Cure edisi selanjutnya. Terima kasih.